Kenapa penguasa-penguasa Arab itu kan sebenarnya kekuatan itu kan ada pada penguasa sebenarnya. Negara-negara Arab sekitarnya itu apa pada diam semua. Bapak Ibu karena sudah mereka susun strategi dari dulu. Ini mohon maaf, Palestina itu dulu saja. Nah, ketika mereka memasukkan Palestina, awalnya memang Yahudi itu awalnya minta tolong itu Khilafah Utsmani. Kondisi sebagian daripada saudara-saudara kita di belahan dunia ini, yaitu khususnya di daerah Palestina. Saudara-saudara kita yang berada persisnya di jalur Gaza, yang mana Bapak Ibu sekalian ini adalah wilayah yang terkecil ya, wilayah dia kecil tapi belum dikuasai oleh Yahudi. Karena itu inilah negeri yang bertahan dari serangan penjajahan Yahudi sampai hari ini. Namun Bapak Ibu sekalian, usaha Yahudi dan juga orang-orang yang membantu mereka untuk menguasai wilayah ini itu luar biasa, mengerahkan seluruh kekuatan. Ya, kita semua tahu apa yang disiarkan di media-media dan berapa banyak Bapak Ibu sekalian korban yang berjatuhan. Karena itu kita semua sebagai umat Islam di mana saja berada, kita pasti terusik dan melihat kondisi yang ada, pasti merasa tersakiti. Karena itulah yang harus dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman itu dia beriman bukan dengan iman sendirinya, tapi diharuskan dan diwajibkan oleh Allah. Ketika kita beriman itu konsekuensinya adalah bersaudara. Maka siapapun yang seiman dengan kita itu adalah saudara kita. Dan bahkan Bapak Ibu, ikatan iman itu lebih kuat daripada ikatan-ikatan yang lain yang mengikat kita. Jika kita memandang orang bukan karena satu suku, bukan karena satu daerah, bukan satu keluarga, bahkan bukan satu negara, tetapi dia adalah saudara kita karena seiman, karena seislam, karena sama-sama menghadap kiblat yang sama, kemudian Rasul yang sama, pegangan kitab sumber yang sama, Quran dan Sunnah, kemudian rukun iman yang sama, rukun Islam yang sama. Itu saudara kita yang diwajibkan kita oleh Allah dan Rasulnya untuk membangun persaudaraan dengan segala konsekuensi apa yang disebut dengan saudara. Maka dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, dijelaskan apa kewajiban saudara terhadap saudara. Dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan apabila saudara kita itu minta tolong, maka diwajibkan kita menolong. Wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasr. Jika mereka minta tolong kepadamu, fa'alaikumun nasr, artinya wajib kamu menolong. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita melihat apa yang terjadi pada saudara-saudara kita. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, unsur akhaka zaliman atau mazluman, tolong saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Dan sekarang ini saudara-saudara kita dahsyat sekali dizalimi. Dan Allah berjanji kalau kita menolong, Allah juga menolong kita. Maka menolong saudara-saudara kita di Palestina
Itu juga Bapak Ibu bagian daripada menolong agama Allah. Karena hakikatnya ya mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam, dan juga menguasai wilayah-wilayah, mengusir di situ saudara-saudara kita, tanah air saudara-saudara kita, mereka usir dan mereka bombardir dan mereka habisi. Karena itu menolong mereka ini bagian daripada menolong agama Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kamu. Jadi itu kaidah, itu sunnatullah. Kita semua ingin ditolong oleh Allah. Maka bagaimana syarat-syarat yang harus kita wujudkan? Ya tolong agama Allah. Kalau kita tidak menolong agama Allah, tidak menolong saudara-saudara kita, maka Bapak Ibu sekalian, Allah juga akan mengabaikan kita. Apa yang terjadi? Ya satu saat akan terjadi apa yang terjadi pada saudara-saudara kita terhadap kita sendiri. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, juga Rasulullah SAW. Bagaimana ketika kita mengatakan beriman saja, mengaku beriman saja, memperlihatkan identitas Islam kita, itu musuh kita banyak sekali. Banyak sekali. Maka dalam Al-Quran itu salah satu yang detail Allah ceritakan, Allah jelaskan siapa saja musuh-musuh kita yang tidak akan pernah ridha, rela melihat kita umat Islam. Nah, maka di antaranya ada musuh yang tersembunyi, ada musuh yang betul-betul nampak memusuhi, ada musuh yang Bapak Ibu sekalian berpura-pura. Maka obatnya apa? Nah, Allah menjelaskan, membuat kepada kita solusi. Maka solusi yang diberikan oleh Allah. Jadi memang tidak cukup doa-doa saja Bapak Ibu. Karena Allah sudah memberikan keterangan, penjelasan, syarat-syarat untuk mendapatkan kemenangan itu. Maka apa kata Allah seperti dalam Quran menjelaskan menghadapi musuh-musuh itu? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ya, ini dahsyat. Maka ayat ini orang kafir ngeri dia mendengar ayat ini. Maka tidak boleh oleh mereka kita membaca ayat ini. Tapi ini terapi bagi umat Islam bagaimana menghadapi musuh-musuh. Supaya kita tidak dibunuh begitu saja oleh musuh-musuh kita ini Bapak Ibu. Ada yang beragama, yang tidak beragama. Tapi semua mereka kalau sudah menghadapi umat Islam, mereka bersatu. Jadi kenapa umat Islam? Sebenarnya Bapak Ibu bukan manusianya. Kenapa mereka bersatu menghadapi umat Islam? Kenapa Bapak Ibu? Ya satu aja kuncinya kenapa mereka. Sama dengan kenapa Abu Jahal, Abu Lahab dengan musuh-musuhnya itu menyerang Rasulullah SAW. Apa ini buat Rasulullah? Rasulullah tidak pernah menyentuh mereka, menyakiti mereka, tak pernah mengambil harta mereka, tak pernah memaksa-maksa mereka. Dan cuma kan yang Rasulullah katakan, mari beriman. Ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. In taslam aslim taslam. Masuk kamu Islam, kamu selamat. Kan itu saja. Yang lain tidak ada. Nah, kalau dia memilih tidak harus, tidak ada masalah. Tidak ada pula paksaan. Tapi kenapa begitu mereka memusuhi? Ya masalahnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingin memperhamba manusia di dunia ini, yang ingin berbuat semena-mena di muka bumi ini, yang menghalang mereka untuk berbuat semena-mena itu hanya ajaran Islam.
Dan Islam yang keras membendung kesemena-menaan kezaliman mereka. Maka mereka kerahkan semua kekuatan untuk menghadapi umat Islam. Sebab kalau seandainya mereka, Bapak Ibu sekalian, tidak seperti itu, mereka tidak bisa semena-mena. Jadi bukan umat Islam akan membunuh mereka, akan apa enggak, mereka tidak bisa semena-mena. Yang tidak bisa semena-mena itu siapa? Penguasa-penguasanya, orang-orang elitnya. Mereka ingin memperhamba manusia di mana-mana. Maka itulah sebabnya ketika Rabi'i menghadapi Rustum, apa yang diinginkan oleh Rasul kamu itu? Apa yang kalian inginkan kepada kami sampai kalian berjihad seperti ini? Nah, kami satu aja kami inginkan, mengeluarkan manusia dari kegelapan kekafiran kepada cahaya Islam. Mengeluarkan manusia daripada manusia menyembah manusia kepada manusia hanya menyembah Allah. Itu aja. Jadi yang kami inginkan satu saja, bagaimana manusia ini jangan kalian perbudak. Maka itu terjadi sekarang, semuanya perbudakan sebenarnya, tapi dalam bentuk lain. Negara besar, ujungnya itu kalau kita lihat kunci-kuncinya Yahudi megang. Bapak Ibu sekalian, mereka tak bisa semena-mena. Itu mereka pertahankan sekarang. Ngeri kalau kita cerita bagaimana elit-elit. Ya, masalah corona kemarin, apa yang mereka ingin buat, dan mereka tidak ada punya rasa kasihan kepada umat manusia. Apa agama yang berdiri di hadapan kekejaman mereka? Islam itu. Maka Islam kan ciri khas agama Islam itu tidak bisa melihat kemungkaran. Nah, ya. Oleh karena itu kewajiban umat Islam ini, dan itulah yang menjadi keistimewaan umat Islam itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat. Apa masalahnya? Karena kalian menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Disitulah letak kunci sebenarnya. Kenapa terjadi terlalu permusuhan terhadap umat Islam? Kemudian kalau mereka masuk, hilang kesombongan mereka, hilang kekuasaan mereka, hilang. Karena kalau sudah mereka berkuasa, apa kata mereka? Mereka senang sekali kalau sujud sama mereka. Bapak Ibu sekalian, maka inilah kenapa begitu kejam mereka. Sekarang Bapak Ibu Palestina ini, di pertama sekali wajib kita Bapak Ibu merasakan apa yang diderita oleh mereka. Karena orang beriman ini, salah satu ciri kita beriman itu al-mu'min lil mu'min kal bunyan, kata Rasulullah. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang beriman dengan beriman yang lain, maka kuncinya iman, Pak. Bukan kelompok, bukan suku, bukan negeri, tapi iman. Orang beriman satu beriman dengan iman yang lain, itu ibarat satu bangunan. Maka Rasulullah buat analogi satu bangunan. Bangunan ini kapan baru kokoh nih, kuat? Ya kalau antara seluruh komponennya lah saling menguat. Maka saling menguatkan ini, tidak ada yang terpisah satu dah habis. Maka yashuddu ba'duhu ba'dan, ibarat satu bangunan yang kokoh yang saling menguatkan antara satu dan yang lain. Di dalam hadis yang lain, al-muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara. Al-muslim lil muslim kal jasadil wahid, ibarat satu tubuh. Ini lebih dasar lagi. Orang berislam itu dengan Islam yang lain ibarat satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Apa itu kata Rasulullah? Orang muslim dengan muslimah itu ibarat satu tubuh. Kalau satu anggotanya dilukai, maka seluruhnya merasakan sakitnya. Semuanya tak bisa tidur kalau satu dilukai. Inilah rasa yang harus kita, Bapak Ibu sekalian, bawa. Dan itu dipraktikkan Rasulullah dan sahabat. Ibu, jangankan umat Islam begitu banyak yang dilukai, yang dibunuh.
Rasulullah satu orang saja diganggu. Coba satu orang saja diganggu, dibunuh. Itu sepakat mereka itu untuk membalas darahnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, bersandar Rasulullah SAW di Ka'bah, kemudian berkhutbah dia. Ingat, ini Ka'bah ini punya kehormatan yang sangat tinggi. Tanah haram ini punya kehormatan, Masjid Haram ini punya kehormatan. Tapi kalian harus ingat, jiwa seorang Muslim jauh lebih mulia, lebih terhormat daripada dunia dan seisinya. Sebab itu terus diumumkan Rasulullah ketika bersandar di Ka'bah. Jangan bermain-main dengan darah umat Islam. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada satu orang yang dibunuh, maka Rasulullah kerahkan seluruh kekuatan supaya tidak semena-mena orang-orang kafir itu terhadap umat Islam. Jadi kalau seandainya semua menonton, tak peduli, ya sudah, akan dihabisi semuanya di mana saja. Cuma masing-masing menunggu giliran aja. Kalau kita diam, itu masalahnya. Kenapa Rasulullah bersekongkol? Jangan dibiarkan, harus berdiri bersama. Karena kalau berdiri bersama, jangan ada mengatakan, ya sudah, itu kan urusan dia, ya Pak. Tunggu giliran. Tunggu giliran. Karena yang kafir itu, bayunakan senang. Itu sudah kaidah itu dalam Quran. Percaya kita Quran. Nah maka coba ketika terjadi yang saya kisahkan, bagaimana Rasulullah SAW, padahal mereka pengen umroh waktu itu, tidak kepengen perang. Ketika umroh pertama, itu begitulah Rasulullah membela darah umat Islam yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada istilah acu. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW umroh kali pertama, kan dicegat dia di daerah yang namanya Hudaybiyah. Maka dicegat oleh orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk. Ketika itu Rasulullah bersekitar 2.000 atau 3.000 orang jumlahnya, pengen umrah saja kain ihram, pakai kain ihram mereka, tidak kepengen perang. Kata orang Quraisy tidak boleh masuk. Terhentilah Rasulullah di daerah namanya Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjuk seorang sahabat yang arif, yang bijaksana, yang pandai berunding, namanya Utsman bin Affan. Diutuslah Utsman, apalagi Utsman ini termasuk tokoh yang disegani. Orang tuanya, keluarganya, tokoh yang disegani di kota Mekah. Utsman, pergi kamu berunding dengan pemuka-pemuka Quraisy itu. Bilang sama mereka, kita ini masuk cuma untuk umroh saja, bukan untuk perang. Kita tidak akan ganggu mereka. Masuk kita tawaf, itu pergi kita. Itu aja kita inginkan. Nah, jadi akhirnya Utsman pergi ke Mekah, menemui pemuka-pemuka Quraisy, berunding. Tapi lama sekali Utsman tidak pulang-pulang, tidak kembali. Sahabat Rasulullah sudah gerak. Mana Utsman ini? Seminggu, masa seminggu berunding itu. Nah, di dalam penantian tadi, orang itu menanti Utsman, tersebarlah berita hoax. Apa berita hoax? Utsman sudah dibunuh oleh orang Quraisy. Coba bayangkan. Yang dibunuh cuma satu orang, Utsman. Mendengar itu, Rasulullah kumpulkan sahabat semua. Kalau mereka kain ihram itu, Rasulullah kumpulkan. Kalian dengar Utsman dibunuh. Sekarang saya minta kalian berbai'ah semuanya. Berbai'ah siap mati untuk menuntut darah Utsman. Ah, yang kedua. Mereka tidak bawa perkelengkapan senjata. Mungkin adalah senjata-senjata dalam tas mereka atau apa. Tapi mereka bawa kain tidak menyandang pedang, tidak menyandang apa. Karena mungkin tidak perang. Tapi karena ini dibunuh. Maka apa kata Rasulullah?
SAW. Kumpulkan khutbah Rasulullah, didorongnya sahabat. Semua siap perang, janji mati bai'ah. Bai'ah satu-satu apa ibu? Siap mati, siap mati, siap mati, siap mati, siap mati. Luar biasa. Siap mati, Pak. Kemudian kalau mati itu mati syahid kata Rasulullah. Hanya membela saudara. Ya sudahlah, tidak begitu kata Rasulullah. Dia adalah Utsman. Nanti banyak pula kita mati, mau pulang aja kita. Pun tidak bisa. Kalau begitu, Pak, sudah habis umat Islam ini. Tidak ada umat Islam. Nah, oleh karena itu, maka kata yang paling ngeri didengar oleh orang kafir itu, yang membuat jantung mereka itu copot, kata-kata jihad itu. Karena kalau umat Islam kalau sudah begitu, tidak ada bisa menghadap mereka. Karena kalau umat Islam kalau cari berjihad, cari mati, mencari hidup. Karena bagi mereka mati syahid itu hidup. Ada berita dari Palestina itu, saya baca pesan daripada apa namanya mujahid di Palestina itu, apa pesan mereka kepada kita semua? Kalian tak perlulah katanya solat jenazah untuk kami, solat gaib. Karena banyak kan umat Islam solat gaib terhadap yang mati syahid. Janganlah kalian solat jenazah juga seperti kami lagi. Karena kami yang mati di antara kami itu bukan mati. Yang mati itu sebenarnya mereka lah yang hidup. Kebetulan Quran kan kata Allah, jangan kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu balhum ahya. Tapi kalian yang tidak bergerak, kalian yang perlu disolatkan sekarang. Yang mati itu sebenarnya kita yang hidup, yang menonton, yang tidak bergerak sedikit pun. Itu yang mati itu sebenarnya. Tapi mati syahid itu pesan daripada mujahid sekarang di Palestina. Usah kalian solat katanya. Karena yang mati-mati itu bukan mati mereka. Allah yang mengatakan balhum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu lagi hidup dan mereka mendapat kenikmatan di sisi Allah. Itu banyak kisah-kisah sekarang mujahid itu gimana mereka. Kemudian coba ngeri-ngeri berita. Satu sekolah kemarin tadi malam saya baca juga berita. Satu sekolah Bapak Ibu sekalian, ini akhir tahun. Ini masa ujian, tamat katanya kan. Tahun ujian akhir. Tapi alhamdulillah katanya seluruh siswanya udah pergi semua. Udah habis. Nanti. Siswa semua sekolah itu habis semuanya. Jadi tidak ada lagi yang diwisuda. Dibombardir sekolah itu. Tidak ada satupun yang sisa lagi. Murid itu. Kan dipertontonkan begitulah mereka membunuh umat Islam. Tidak ada, Pak. Mau anak-anak, ibu-ibu, apa habis. Maka kita kalau kita diam itu menunggu giliran. Sudah bisa diam. Menunggu giliran. Maka itu kan kisah ibarat itu 5 ekor sapi, 4 ekor sapi itu kisah itu. Nah, diserang oleh, coba lihat kalau singa, kan singa ngambil satu cuma sapi itu, serang satu. Nah, ini yang 3 atau 4 ini menonton aja, dia biarkan, biar aja lah. Kan ini mati dia. Yang penting jaga masing-masing jaga selamat. Apa yang terjadi ini? Selamat yang 3 tadi. Nunggu giliran. Nah, sampai nanti yang terakhir. Besok yang kedua, besok yang ketiga, sampai terakhir. Apa kata yang terakhir tadi? Cobalah kita bersama-sama kemarin menghadapi dia, katanya. Bersatu menghadapi dia. Tidak akan begini kita. Apa yang terjadi? Nontonnya kita. Bapak Ibu sekalian. Untung alhamdulillah Bapak Ibu di Gaza itu bertahan mereka. Karena mereka mencoba menguasai Palestina dengan lewat darat. Karena lewat darat itu mereka bisa menguasai, menghabisi semua. Lewat udara kan mahal sekali itu biaya. Memang pura-pura Anda dibuatnya.
tapi tidak bisa menghabisi semuanya. Mereka lewat darat, seperti mereka menyerang Irak kemarin, kan lewat darat itu. Tapi mereka coba lewat darat, lumpuh mereka, banyak sekali mereka yang mati, mundur mereka lagi. Ini luar biasa kekuatan. Maka sekarang ini Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita bantu untuk. Jadi Rasulullah SAW begitu, dikumpulkannya sahabat berbai'ah, maka terkenal namanya dengan bai'atur ridwan. Jadi ada perjanjian di situ dua, ada namanya perjanjian Hudaybiyah, ada namanya bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan itu berjanji mati untuk membela darah Utsman. Semua mereka sam. 2000 itu cuma ada beberapa munafik menghindar dia, tidak mau dia. Orang munafik itu begitu tuh. Kalau sudah terdesak, kalau mati itu lari dia, sembunyi dia. Lalu kalau sudah berjihad, itu dia yang menggoroti itu biasanya. Jadi kerja munafik itu melemahkan semangat umat Islam. Masalah semangat, itu muncul munafik itu dengan komentar-komentar. Ini subuhat. Padahal sebenarnya pengujudnya dia itu disembunyikannya. Munafik itu berjenggot Bapak ini. Jenggot. Munafik itu sama Rasulullah, pakaiannya sama dengan Rasulullah, sholat dia. Karena munafik itu lebih dulu pula dia datang sholat dia. Tapi munafik kerjanya merongrong. Asal ada umat Islam kuat, dia boleh melemahkan. Itulah kerjanya terus. Dan dalam tubuh umat Islam itu ada terus itu. Itu sunatullah sudah. Dan itu ujian bagi umat Islam untuk menguji kelemahan kekuatan imannya. Sejauh mana mereka kenal Allah. Liyumahhis Allah. Allah selalu mentamhis, menseleksi. Siapa yang benar, siapa yang berpura-pura. Maka Allah buat dalam kondisi-kondisi tertentu, Allah ingin melihat siapa kita yang benar, siapa yang kita berpura-pura, siapa mukmin yang benar, siapa yang munafik. Jadi kondisi itu Allah yang buat, karena Allah ingin mentamhis, menseleksi. Maka Rasulullah sering kalau dia berperang dia seleksi. Rasulullah ingin melihat siapa yang munafik ini. Maka Rasulullah buat satu kondisi yang membuat mereka gerah. Atau pulang mereka itu nampak munafik itu pada muncul. Maka kita momen-momen ini, momen-momen keterdesakan umat Islam, kemudian apa? Itu kita lihat siapa yang munafik itu. Yang mulutnya, jadi ciri munafik itu selalu mulutnya keluar membela manusia kafir. Membela kezaliman, selalu berpihak kepada orang-orang non-muslim yang ngasih makan dia. Di situ dia mencari, maka sifatnya penjilat, sifatnya pengkhianat, itu munafik itu. Ciri-ciri munafik. Al-Quran itu seperti itu. Ciri munafik itu dia cenderung selalu kepada orang-orang kafir, menjilat-jilat semua orang kafir. Terus ciri munafik untuk mencari keuntungan dunia. Tapi kalau umat orang beriman kuat, nanti sebelah orang beriman pula dia. Kami kemarin begini. Al-Quran diceritakan semua itu. Kalau ketemu dengan pemimpin-pemimpin kafir mereka, kerja kami mengolok-olok mereka katanya. Kan itu. Dalam Al-Quran itu jelas sekali bagaimana mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu orang beriman, kami beriman. Kita ini orang Islam beriman. Wa iza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bersama setan-setannya, kami hanya mengolok. Astagfirullah. Kita lihat di situ. Ayat Quran itu betul-betul seperti kerja mereka ngolok-ngolok. Jadi kalau sudah berdibandit-bandit itu ketawa dia. La ilaha illallah. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim.
Dia tidak tahu Allah akan mengolok-olok mereka, akan menghina mereka. Bapak Ibu sekalian, di kondisi-kondisi ini Allah ingin melihat. Maka mereka tak sedih betul Bapak Ibu. Karena Allah ingin mentamhis siapa orang-orang benar beriman. Jadi Rasulullah begitu. Orang dia tamhis di perang Uhud itu. Jadi Rasulullah sebelum masuk kancah perang, itu biasanya berhenti di suatu tempat. Ada di Madinah itu Masjid Ar-Rahah namanya. Masjid Ar-Rahah itu ketika Rasulullah berangkat perang Uhud, di situ dia kumpulkan sahabat yang ingin berangkat perang. 3 hari Rasulullah di situ. Rasulullah ingin melihat, karena Rasulullah tidak mau pergi berangkat dengan munafik. Karena munafik nanti kalau masuk kancah perang, nikam dari belakang. Maka cerdasnya Rasulullah sebagai panglima, lihat dulu. Dan dibuatnya suasana mereka gerah, membuat mereka muncul sendiri, mereka pulang. Ketika itu baru ketahuan yang munafik itu. Atau pulang mereka. Mereka kadang pulang berombongan-rombongan. Di perang Tabuk juga begitu. Perang Tabuk itu sampai ribuan mereka itu pulang. Padahal ketika itu kondisi lagi sulit, lagi berkuat. Tapi orang beriman yang benar itu tidak gentar. Maka kasus seperti ini, cuma 2.000 orang, Bapak Ibu, mereka membuat janji setiap mati membela darah Utsman. Tapi kan akhirnya kan setelah itu rupanya berita itu hoax. Maka ketika berita hoax kan tak jadi. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kasus banyak sekali kasus seperti ini. Seperti juga kasus Bapak Ibu sekalian, pernah kemarin saya ceritakan seorang perempuan, ibu-ibu pedagang di pasar Bani Kainuqa. Di dulu pasar Yahudi itu namanya pasar Bani Kainuqa. Ini Bani Kainuqa ini keterlaluan mereka ini. Jadi awalnya pernah mereka obrak-abrik pasar umat Islam. Tapi Bapak Ibu sekalian, pernah terjadi seorang ibu yang berdagang, itu tentu memakai jilbabnya, memakai jilbab, berdagang, dilecehkan Yahudi. Dan seorang Yahudi diikatnya ujung jilbab ibu itu dengan tali, kemudian tali itu di ujung diikat dengan batu. Itu berat. Sehingga ibu itu ketika berdiri, copotlah jilbabnya. Karena saking beratnya batu itu dan saking kuatnya ikatan. Itu kan tidak merasa dia dari belakang dia ikat. Maka Bapak Ibu itu bukalah jilbabnya. Akhirnya dia minta tolong. Tolong saya, kata ibu itu. Adalah seorang sahabat yang melihat. Carinya Yahudi tadi langsung dibunuhnya. Dibunuhnya Yahudi itu. Nanti atau Bapak Ibu cuma satu orang melecehkan, cuma bukan membunuh, pelecehan. Maka apa? Ketika orang Yahudi melihat kawannya dibunuh, sama-sama mereka membunuh sahabat itu. Matilah sahabat itu. Mendengar cerita itu Rasulullah kumpulkan tentaranya semua. Kepung. Dikepung. 15 hari Rasulullah mengepung mereka. Minta ampun mereka. Maka Rasulullah mau mati atau keluar. Maka mereka pilih keluar. Diusir mereka semua. Itu membela seorang perempuan muslimah yang dilecehkan. Ini Bapak Ibu, dipertontonkan, dibunuh tiap hari, bergelimpangan mayat-mayat, tidak berdosa, orang tua, anak-anak, ibu-ibu. La ilaha illallah, kemana umat Islam minta tolong? Di sini Bapak Ibu, apa masalahnya sekarang ini? Kenapa tak bisa umat Islam berbuat apa-apa? Dulu di masa Abbasiyah juga, ketika Mu'tasim memimpin, ada di sebelah dunia jauh. Ketika itu Mu'tasim di Baghdad, kemudian kedengaran ada seorang perempuan juga yang dilecehkan oleh orang kafir, orang muslim ketika itu. Dengar oleh Mu'tasim.
Dan ibu itu minta tolong karena disakiti, dihina oleh orang non-muslim. Wah, Mu'tasimah, itu bahasa Arab itu. Mu'tasim, bantu saya. Kata ibu itu. Sampai berita itu kepada Mu'tasim. Apa kata Mu'tasim? Saya akan kerahkan tentara saya mulai dari istana saya ini sampai nanti ke tempat perempuan itu. Akan saya kerahkan semua tentara untuk membela dia. Itu satu orang ibu cuma. Pelecehan juga cuma. Dikerahkannya tentara sepanjang apa itu? Jadi dulu orang ngeri lihat umat Islam ini. Nah, mereka bersatu. Kalau sekarang kita ketawa orang lihat umat Islam. Tahu-tahu orang lihat kita. Memang agama ini bisa main-main, Bapak Ibu sekalian. Ini dengan beragama ini musuh kita banyak dan musuh itu mengintai. Itu kata Allah. Dan mereka tidak kepengen kita itu merasa aman. Melihat kita aman itu mereka tuh gelisah itu. Aman aja kita. Apalagi kita dapat nikmat. Bumi kita subur, kekayaan kita banyak, kita aman, bersatu pula. Itu tidak bisa mereka tidur itu. Mereka akan usahakan terus. Kekayaan kita akan diambil, dirampok apa. Itulah yang terjadi. Kalau diam, habis. Kita diadu domba macam-macam cara mereka. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, sekarang saya pengen aja menjelaskan sedikit. Kenapa begini? Kenapa penguasa-penguasa Arab itu kan sebenarnya kekuatan itu kan ada pada penguasa. Negara-negara Arab sekitarnya itu apa pada diam semua. Bapak Ibu karena sudah mereka susun strategi dari dulu. Ini mohon maaf, Palestina itu dulu saja. Nah, ketika mereka memasukkan Palestina, awalnya memang Yahudi itu awalnya minta tolong itu Khilafah Utsmani. Maka strategi mereka gimana meruntuhkan Khilafah Utsmani. Nah, kalau setelah runtuhnya, nah sudah. Kalau dulu sebelum runtuh Khilafah Utsmani mereka sudah ada di Palestina, tapi mereka minta tanah. Yang memberi kepada mereka itu Khalifah Utsmani yang disebut dengan Ottoman itu. Tapi masuklah kolonial. Setelah di Andalus umat Islam dibantai, digenosida habis. Andalus tinggal bekas-bekas masjidnya lagi. Orangnya sudah tak ada. Ada juga banyak umat Islam. Tapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Strategi pertama untuk menguasai umat Islam itu memecah belah umat Islam. Nah, itu. Di Andalus itu ada kondisi yang menyedihkan dulu. Bahwa di Andalus itu pecahnya Andalus itu kenapa? Karena sudah banyak muncul kerajaan-kerajaan di Andalus, kerajaan-kerajaan kecil. Sebenarnya kerajaan kecil itu sudah berbentuk keluarga yang menguasai keluarga. Nah, kemudian apa? Antara kerajaan-kerajaan ini saling bertikai. Nah, kadang-kadang berperang mereka untuk menguasai kerajaan. Sama-sama Islam. Yang tragisnya kerajaan itu nanti ingin menguasai kerajaan lain, dia sama-sama Islam. Minta bantu kepada kekuatan kafir. Ini masalah. Di situ mereka bantu karena mereka sorong-sorong bantuan itu. Kamu mau bantu untuk menaklukkan saudara kami siap bantu. Itu terjadi. Habis Bapak Ibu. Ujung-ujungnya dikuasai mereka semua. Setelah dikuasai, Bapak Ibu, ada yang dimasukkan ke dalam laut, ada yang dikubur hidup-hidup terberapa jumlahnya. Ada Bapak Ibu yang ngeri-ngeri Pak. Bapak Ibu, kalau kita membaca sejarah Andalus itu, mau copot jantung kita lihat. Dah ada manusiawi mereka tuh sedikit. Kalau umat Islam berperang Pak, yang dibunuh itu cuma yang berperang saja. Anak-anak tak diganggu, orang tua tak diganggu, rumah-rumah ibadah tak boleh diganggu. Orang-orang yang ada dalam gereja mereka atau dalam ibadah mereka tidak ada boleh diganggu. Ada aturan perang. Cuma yang diperang itu yang berperang saja. Tapi kalau mereka
perempuan diperkosa, kemudian, dan tidak boleh Bapak Ibu di dalam Islam itu kalau sudah mati dalam perang disayat-sayat dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Nanti ya sudah dikuburkan terhormat. Begitu. Ini mereka Bapak Ibu, la ilaha illallah. Kalau diam kita habis begitu. Mereka kalau sudah membunuh pakai bulldozer aja tuh. Kumpulkan satu tempat di bulldozer. Kumpulkan satu tempat tembakin. Tidak peduli. Mereka ingin menghabiskan semuanya. Sampai ke bibit-bibit mereka habiskan. Di anak-anak kecil mereka habiskan. Supaya tidak ada lagi nanti. Maka apa yang terjadi? Memang padam. Ini kenapa setelah umat Islam dipecah di kota-kota. Salah satu imperialis kolonial, dulu negara ini tidak ada kota-kota, Pak. Tidak ada dulu negara Saudi, Yordania, Teluk, tidak ada itu, Pak. Siapa yang buat? Inggris. Dibuatnya batas-batasan. Ini ya Emirat, ini Qatar, ini apa? Dulu mana ada? Itu semuanya masuk dalam kawasan Utsman, satu negara di bawah satu kepemimpinan. Maka itu geger tuh. Bapak Ibu sejarahnya kembali. Kenapa? Sebenarnya Eropa itu masuk Islam, semua sudah masuk dulu ke kawasan Islam oleh kerajaan Utsmani. Tetapi karena ada seorang pemimpin munafik di perbatasan Eropa itu berkhianat. Itu jadi Eropa itu ditaklukkan. Panjang kisahnya. Munafik ini memang kacau. Selalu melemahkan. Maka kecikisan tentang munafik, cerita munafik banyak sekali dalam Quran itu. Karena dari sini umat Islam dihabisi. Munafik, pengkhianat, penjilat, hidup cari perut saja. Tidak ada rasa agama. Pokoknya selamat. Dia sendiri tidak selamat itu. Maka Hulaku dulu gimana dia menguasai umat Islam. Berupaya di situ dia menguasai. Dia cari penjilat-penjilat. Sini kamu kasih jabatan. Coba cari informasi. Gimana? Atau penjilat-penjilat itu pergi itu. Mau dikasih duit, dikasih apa? Tapi setelah dikuasai oleh Hulaku daerah itu, penjilat tadi dipanggil, Pak. Katanya mau ngasih hadiah, ditembaki, dipotong leher penjilat itu oleh Hulaku sendiri. Kenapa? Karena orang ini berbahaya katanya. Saudaranya sendiri dikhianatinya, apalagi tidak boleh dibiarkan hidup. Maka pengkhianat itu sendiri akan dibunuhnya. Kenapa? Saudaranya sendiri bagaimana dengan kita katanya? Kita biarkan hidup. Pengkhianat itu dikirakan aman. Penjilat-penjilat yang cari hidup itu asal namanya Islam, pakai nama Islamnya, kecuali dia murtad. Maka pengkhianat itu ujungnya murtad, tidak Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman-pengalaman. Kembali kita kepada Mu'tasim tadi, dikerahkannya. Habis berhamburan itu orang-orang kafir itu. Begitu kekuatan Islam itu. Kan dulu kalau kekuatan Islam. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana di kota-kota kolonial, ada kolonial. Boleh di Andalus dipecah, di Abbasiyah dulu sampai di Utsmani keluar Saudi dari Utsmani, kemudian keluar negara Teluk, keluar lemah Utsmani dikuasai sampai Kamal Atatürk. Selesailah khilafah itu di sentral sendiri atau di Kamal Atatürk, buyar khilafah Utsmani. Maka imperialis merajalela membentuk batasan-batasan negara. Kemudian ditanamkan jiwa nasionalisme nasional. Yang awalnya bangga dengan Islam, sekarang bangga dengan supaya dibuat apa? Masing-masing orang hanya membela daerahnya saja. Saudara Islam lain itu seolah-olah bukan. Kalau dulu tidak ada daerah, Pak.
Ini tidak ada daerah. Semuanya Islam. Tidak ada batas-batas wilayah. Maka di mana semuanya umat Islam. Jadi kekuatan Islam itu dahsyat. Itu mereka takut di kota-kota umat Islam. Nah, setelah itu disuruh bangga-bangga mereka dengan suku masing-masing. Nah, setelah itu di kota-kota dalam negara, maka nasionalisme ditanamkan. Nah, setelah nasionalisme ditanamkan, ada dalam itu nanti di kota-kota pula dengan kelompok-kelompok dalam negara itu. Nah, kelompok masing. Kadang-kadang dengan klub-klub, kadang-kadang dengan organisasi, kadang-kadang dengan politik. Partai ini, berantem aja mereka. Dia duduk sibuk aja dengan itu. Lupa kepentingan bersama. Lupa kepentingan yang berakhir kepada masirul ummah, nasib umat. Nah, semua memikirkan kalau partainya sibuk aja. Tapi kepentingan bersama sebagai umat Islam habis. Itulah cerita kisah kenapa sampai Palestina itu begitu. Kemudian setelah mereka kota-kota negara-negara ini, pemimpin-pemimpin itu mereka pernah menguasai. Dengan cara-cara ada yang kerajaan, ada yang demokrasi, ada yang apa. Tapi mereka pastikan pemimpin-pemimpin apalagi di sekitar Palestina itu boneka mereka semua. Maka mereka itu tunduk kepada tuannya. Maka rakyat tidak bisa masuk. Maka orang Yordania, orang Mesir pergi masuk sekarang ke Palestina. Yang nembak dia itu orang Mesir sendiri, tentara Mesir. Bukan menghadapi Yahudi dia dulu, menghadapi tentara Mesir. Orang Saudi coba keluar, yang nembak dia nanti adalah tentara Saudi sendiri. Begitulah seterusnya. Tidak bisa masuk karena masing-masing sudah pemimpinnya boneka Yahudi semua. Itulah nasib umat Islam sekarang. Menonton semuanya, dibunuh, dia apa? Tidak ada lagi hak azazi manusia. Jangankan Islam Pak, hak azazi manusia tidak ada lagi. Semua menonton, membungkam semua. La ilaha illallah. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, yang seperti itu tuh terjadi di dunia orang kafir itu. Kemudian yang berbuat begitu orang Islam. Astagfirullah.